menjumpai Anda dalam Sudut Pandang Solusi Cerdas untuk Negeri. Nah, di sini jika saya bertanya tentang pendidikan, apa sih yang terlintas dalam benak pemirsa ini? Untuk lebih lanjutnya kita sudah menghadirkan 4 narasumber kita. Yang pertama itu Rizka Nurina Tadi, salam jumpa. Selanjutnya kepada Tessa Febrianti, salam jumpa. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga, Puja Zemawati, salam jumpa narasumber. Dan selanjutnya ada narasumber kita yang terakhir, Chelsea Satya Gehasti, salam jumpa narasumber. Di sini kita sudah menghadirkan audiens kita dari Universitas mana? Universitas PGRI Sumatera Barat. Nah, jika kita bicara tentang gadget, pasti kita telah tahu kan, kita semua tahu bahwa kita tidak hampir merata semua orang menggunakan gadget. Iya, Mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai yang udah tua sekalipun masih menggunakan gadget. Masih memainkan gadget ya. Iya. Untuk itu marilah kita dengarkan bagaimana sih pendapat dari narasumber kita Rizka, gimana sih tentang gadget ini? Seperti yang kita ketahui pada masa sekarang ini, apalagi di era globalisasi, gadget itu sangat berpengaruh di dalam karakter pendidikan. Akan tetapi itu tuh tidak akan lepas dari semua umur, usia, segala itu pun langsung berkenaan. Media apapun itu pasti berkenaan dengan gadget. Akan tetapi itu tergantung kepada kita sendiri dalam pemakaian di gadget tersebut. Alangkah lebih baiknya dari diri kita sendiri berpandai-pandai dalam menggunakan gadget itu. Nah, iya, baik, terima kasih kepada narasumber. Menurut pendapat narasumber yang lain nih, adakah sanggahan atau pendapat-pendapat yang lain yang diberikan? Menurut saya, memang betul apa yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya. Iya. Tidak bisa dipungkiri pada zaman sekarang, gadget itu sangat penting dimanapun dan kapanpun, dimanapun kita. Karena gadget itu lebih simpel dibawa kemana-mana, dan segala informasi bisa kita dapatkan dari gadget. Apapun itu, termasuk di sekolah, di pekerjaan, dimanapun itu. Karena sekarang informasi di luar negeri pun, nasional internasional, kita bisa mengetahuinya melalui gadget. Ya, dari pendapat narasumber kita tadi kita tahu bahwa gadget itu emang penting ya, nggak bisa Iya. kita pungkiri, emang wawasannya emang luas dari adanya gadget. Betul. Adakah pendapat narasumber yang lain nih? Siapa tahu ada. Dari perkembangan zaman kan gadget memang penting kan, tapi memiliki gadget itu memiliki dampak positif dan negatif, iya kan? Betul sekali. Betul kan? Jadi itu semua pandai-pandai kita, gimana cara kita menggunakan gadget, bagaimana cara kita sebagai orang tua misalnya kan, untuk mengontrol anak-anaknya gitu. Puja ada membaca itu, menurut Hidayah Tua, dari segi karakter seseorang yang mempunyai gadget itu kan memiliki dampak itu. Dari segi karakter itu kan moral anak-anak terkikis itu. Gimana itu? Dari narasumber lain atau Ya, berarti menurut narasumber kerja yang berpendapat bahwa gadget itu bisa mengkikis moral dari anak-anak. Iya. Karena dengan memainkan gadget itu saja kan ada dampak positifnya, Betul. ada juga dampak negatifnya. Betul. Jika kita tanya narasumber, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau argumennya mengenai moral anak-anak yang terkikis karena gadget ini? Oke sih, saya sih setuju-setuju aja menurut pendapat narasumber yang lainnya. Cuman kan kalau kita lihat ke belakang, ada beberapa dampak negatif yang kita lihat kan dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sih menurut saya mempengaruhi karakter anak dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh, anak-anak lebih sibuk bersama gadget sampai-sampai dia lupa buat berdiskusi ataupun melakukan sosialisasi dengan orang-orang lingkungan sekitar, dan mereka pun sampai meninggalkan dunia anak-anaknya. Seperti kayak kita zaman-zaman dulu kan kita pernah main-main hal-hal yang tradisional menggunakan batu ataupun yang lain. Kalau zaman sekarang sih menurut saya udah nggak lagi, udah tradisi itu udah tinggal dari semenjak adanya gadget. Cuman ya kita kembalikan lagi sih ke gimana, tergantung cara kita mendidik anak-anak kita dalam menggunakan gadget. Nah, kalau dalam dunia pendidikan menurut saya sih
sangat baik adanya teknologi, bukankah seperti itu kan narasumber yang lainnya. Tapi dampak negatifnya sih menurut saya anak-anak jadi manja kalau menggunakan teknologi. Nah, sekian sih pendapat saya. Nah, apakah berpengaruh di dalam suatu proses belajar nih? Biasanya anak-anak nih sulit nih, yang sekarangnya proses belajarnya daring nih, kan menggunakan gadget tuh. Terus apakah dampak positifnya lebih banyak atau kan dampak negatifnya nih kecenderungan pada anak-anak memainkan gadget dalam proses pendidikan? Apakah menurut narasumber itu baikkah atau malah sebaliknya? Kalau menurut saya pribadi, untuk teknologi ketika masa itu sangat berpengaruh. Ada dampak baik, ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Itu tergantung dari kita sendiri cara memakai dari teknologi itu sendiri. Seperti dampak positifnya, misalnya kita kan apalagi kan di era daring, itu sangat membantu kita dalam proses pembelajaran mengajar, apalagi baik itu dari tingkat SD, SDK, SMP, SMA maupun perkuliahan. Dan dampak negatifnya yaitu tadi saya setuju dengan para narasumber, itu dapat membuat kita lebih cenderung ke dalam gadget, lebih malas membaca. Dalam keseharian pun kita bersosialisasi itu sangat kurang karena lebih ketergantungan kepada gadget. Nah, banyak sekali nih pengaruh-pengaruh tentang gadget dalam proses pendidikan. Karena suatu anak perlu mendalami gitu tentang pendidikan itu seperti apa. Kita mulai dari SD belajar gitu kan, sampai seterusnya sampai kuliah pun juga gitu. Betul sekali. Berarti kita tidak bisa lepas dari adanya teknologi. Nah, betul tuh. Pengaruh teknologi itu memang ada, tapi kita nggak tahu. Tapi tergantung kita sebagai orang tua, bagaimana cara kita dalam mengontrol anak-anak kita dalam menggunakan teknologi. Dari berbagai pendapat narasumber tadi kita bisa dapat menyimpulkan bagaimana dampak negatifnya dan positifnya melalui teknologi dalam suatu proses pendidikan. Nah, seperti ini nih, solusinya apa sih yang mengurangi kecenderungan pada anak-anak? Baik, dipersilakan kepada narasumber untuk memberikan argumennya tentang solusi. Baik, kalau menurut saya di sini peran orang tua lah yang sangat penting dalam mengontrol anak dalam pemakaian gadget. Karena orang tua lah yang bisa mengontrol. Seperti diberikan dalam sehari itu diberikan jam-jamnya, jam-jam berapa saja dibolehkan pakai gadget dan apa yang dibuka. Kita harus melihat apa yang dibuka oleh anak kita. Jangan diberikan gadget terus kita membiarkan saja. Kita tidak tahu apa yang dilihatnya kan. Jadi kita harus bisa mengontrol dan memperhatikan apa yang dilihatnya, apa yang dibaca dan apa yang dicari. Lalu kalau menurut saya ingin menambahkan dari itu juga peran dari diri kita sendiri juga penting. Kita harus bisa dan bijak dalam memilih ataupun mengolah dari gadget itu. Apalagi kan gadget itu milik kita sendiri-sendiri. Iya, betul sekali. Kita juga harus bisa, bagaimanapun caranya kita harus bisa membatasi penggunaan gadget itu sendiri. Kita bisa memberikan waktu kita bagi, baik itu dalam bermain game kah itu, dalam mencari pembelajaran ataupun hanya sekedar untuk melihat-lihat untuk mencari inspirasi. Itu peran diri sendiri itu sangat penting di dalam pengontrolan ataupun kebijakan kita dalam pendidikan dalam ilmu teknologi. Ya, kalau menurut saya sih pendapat dengan narasumber lainnya, peran orang tua utama dalam penggunaan gadget dalam anak-anak. Kenapa seperti itu? Kan anak-anak dari kecil kalau tidak dikasih gadget sama orang tua tidak mungkin dia menggunakan gadget. Nah, tugas kita sebagai orang tua buat pemirsa yang lainnya, kita harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak, bagaimana anak menggunakan elektronik agar anak tidak salah menggunakan teknologi yang telah disediakan. Kalau juga sih setuju dengan semua narasumber, kan sedikit menambahkan peran orang tua itu nomor satu yang paling penting. Yang kedua menurut juga solusinya yaitu mengalihkan anak-anak. Misalnya anak main HP atau sedang main game atau gimana kan, kita bisa mengalihkan dengan bermain, dengan mengajak anak-anak kita itu ngobrol gitu, tentang tanya-tanya. Misalnya anak kita pulang sekolah misalnya kan, kita tanya apa pelajarannya, apa kendalanya gitu kan, bisa teralih anak memegang HP kan, itu
tentang solusi dalam pengaruh pendidikan. Nah, menurut saya nanti kita bisa ambil kesimpulan bahwa solusi dari adanya penggunaan gadget untuk tidak terpengaruh dalam penggunaan gadget ini, kita dari awal dari empat narasumber bisa kita ambil kesimpulan bahwa kontrol diri sendiri dan pengontrolan dari orang tua itu memang sangat penting. Ya, terutamanya bagi orang tua Iya. yang masih kecil, yang suka bermain HP, nonton video anak-anak, kan sangat berpengaruh. Nah, setelah kita dengarkan pendapat empat narasumber kita tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peran teknologi itu baik dalam dunia pendidikan, menjalani kehidupan sehari-hari memang sangat penting. Tidak bisa tidak luput kita dari adanya teknologi. Untuk itu kita sebagai orang tua dan para audiens kita ini yang akan jadi calon orang tua nih, pasti awalnya kita harus mengontrol diri sendiri dulu, baru kita mengawasi bagaimana anak kita untuk apa yang dia buka, apa yang dia akses. Maka kita harus lebih serius dalam mengontrolnya, dalam penggunaan teknologi tersebut. Baik. Bagi audiens nih yang punya adik-adik, tolong diawasi juga nih adik-adiknya bermain apa, main game apa, dan sebagainya. Ya. Nah, sebelum menutup perjumpaan hari ini, mari kita berterima kasih kepada narasumber yang telah memberikan argumen-argumennya di sini untuk bermanfaat bagi audiens-audiens kita nantinya. Dan pemirsa lainnya juga ya. Iya. Nah, para pemirsa semua sepertinya setelah kita berbincang banyak tentang penggunaan teknologi ini, kita telah ada di penghujung acara ya. Untuk itu, saya Tika Risma Fitri dan rekan saya Suci Wahyu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam